Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Kaum muslimin, segenap orang tua jamaah, terkhusus para pemuda dan pemudi yang bergabung dalam majelis taklim berbaca di hari Muharram. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan afiat, dan tentunya diberikan kekuatan lahir dan batin menghidupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan tolak ilmu kita di malam ini dalam menghidupkan syiar Islam, terutama menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, dan juga kita niatkan semoga ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini diberikan kemanfaatan, membawa keberkahan untuk dunia dan akhirat kita. Kalam ini ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa hadana basrari wa adalaina min barakati bidarain radiyallahu anhum ila anqal. Bapak sekalian, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas syarat daripada berjamaah, yaitu nomor kelima dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yataqaddama alaihi fil mawqif. Aturan berjamaah nomor kelima adalah makmum tidak boleh berdiri melebihi imam salat. Dan ini sangat masuk akal, di mana yang menjadi imam ya perlu di depan, nggak mungkin di belakang, makmum di depan. Terus yang mau diikuti makmum siapa? Imamnya di belakang. Nah, di sini ada beberapa bahasan. Kalau makmum berdiri melebihi posisi berdirinya imam sholat, dalam maksud tumit daripada itu makmum lebih maju daripada imam sholat. Patokannya bukan jari jemari. Jadi kalau ini yang membedakan kita, misalkan ini telapak kaki, ini yang makmum telapak kaki, makmum yang sebelah kanan, ini imam sholat. Ini makmum sebelah kanan maju sedikit, tumitnya udah melebihi tumit daripada imam sholat, maka makmum batal.
maka makmum batal. Itu yang dimaksud la yatagadda fil mauqif. Bagaimana kalau seandainya makmum sejajar dengan imam sholat? Karena sholat berjamaahnya cuma berdua, temannya nggak mau di belakang, maunya sejajar, dia berdiri, tumitnya rata sama, makmum sebelah kanan, imam sholat sebelah kiri. Selama tumit makmum dan imam rata, pantatnya imam dan makmum rata, maka sholat jamaahnya sah. Tapi selama dia itu rata dengan imam sholat itu makmum, sholatnya makruh. Jamaahnya itu makruh. Dan makruh itu bisa mengurangi nilai pahala berjamaah. Nah, inilah faktor yang menjadi pembeda sholat berjamaahnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan sholatnya dari jamaah orang-orang yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, ciri khusus mereka sejajar. Bapak silakan lihat. Kalau ada di kota, ada di daerah BSD apa segala, itu kalau misalkan mereka berdua, mereka sejajar. Nah, kalau kita tradisi Ahlussunnah di belakang, minimal satu tapak kaki. Ini imam sholat, makmum ada di belakang, telapak kakinya ujung tumit imam sholat. Jadi jari jemari makmum ada di tumitnya imam sholat. Itu ada di posisi sebelah kanan. Begitu ya Pak. Jadi kalau kita praktek berdiri, Bapak berdua, ini imam sholat di sini, nah makmum kaki di sini. Itu praktek dia. Terus kalau makmum kedua datang, maka dia di sini, di tengah bolong. Nah imam sholat ada di sini. Nah otomatis di garis ketiga ini imam sholat pasti pantatnya diseruduk makmum, ya kan? Imam sholat pasti pantatnya diseruduk makmum. Maka sunnah dua orang, dua ketentuan. Boleh imam sholat maju. Nah ini udah dua gerakan. Maka yang di belakang garis ketiga dia berdiri. Atau imam sholat gak bergerak karena depan udah mentok, maka yang di belakang sunnah mundur. Jadilah sejajar. Nanti datang baris nomor 4 kanan, baris nomor 6 kiri, baris nomor 7 kanan, baris nomor 8 kiri, terus kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Baru udah sebaris kita penuh, datang makmum paling buncit, sunnah di tengah, nggak boleh di pojok kanan, harus ada di tengah. Nah ini ibarat yang sering salah dipahami. Ada kontradiksi. Ada yang berkata masalah fadilah susunan shaf, susunan barisan. Itu diantaranya di dalam kitab Sarah Fathul Mu'in I'anatul Talibin Sayyid Abu Bakar Asy-Syarrah. Orang yang berdiri di pojok kanan barisan pertama jadi makmum, itu pahalanya lebih besar daripada makmum yang ada di pojok kiri barisan pertama. Sehingga yang di pojok baris kiri barisan pertama itu lebih istimewa daripada barisan nomor kedua ada di pojok kanan. Tapi hebatnya para ulama mengatakan makmum yang paling luar biasa adalah makmum yang di belakang imam sholat. Karena makmum yang di belakang imam sholat inilah dia yang menjadi faktor penentu dalam mengiringi imam sholat memimpin jamaah. Gitu ya Pak. Kemarin ada kasus kita di pesantren, karena anak santri udah belajar, imam sholatnya batal. Imam sholatnya batal. Padahal
makmum yang ada di baris tengah enggak maju pun sholat tetap sah. Enggak maju pun sholat tetap sah. Tapi karena ini inisiatifnya bagus, ini makmum yang jadi wakil daripada imam sholat, dia bedakan posisi berdiri dia selangkah sedikit sebagai badal daripada imam sholat. Jangan sampai keder itu. Lumayan ribet juga imam sholat. Begitu ya Pak? Atur. Semuanya istimewa di dalam berjamaah. Nah ini kan kadang-kadang posisi berdiri aja kita nggak atur. Saya kasih tahu Bapak, itu Nabi bilang, sawu wa'tadilu wasuddul khalala minkum. Itu suddul khalala, tutupin celah-celah yang bolong di antara kalian. Kadang-kadang kita ditempel dengan lima, ya, ditempel dengan lima. Jadi sholat itu pada bekangkang semua. Pengertian bekangkang, jarak makmum sebelah sama sebelah ada jeda juga. Terus lebarin kakinya kebawatan lebar. Itu padahal dalam tradisi ini ya rapetin Mbak semua. Garis ukurnya itu kita jadi makmum tumit kudu rata. Kalau jari makan panjang masing-masing ciptaan itu loh. Jadi yang cetakan dari sono. Tapi kalau tumit harus rata. Nah ini mau dibuat buat apa ini? Nih. Ini sebuah yang buat tumit kita biar rata semua. Itu kenapa Rasulullah bersabda, sholatul jamaah afdulu min sholatil fadli bi khamsin wa ishrina darajat. Itu di dalam riwayat Imam Bukhari. Walaupun ada di sab'ina wa ishrina darajat. Jadi yang membuat pahala jamaah itu 27 derajat istimewa di hadapan Allah. Kalau berjamaahnya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari syariat. Gitu ya Pak. Terus makmum pertama, barisan pertama itu harus yang lebih tua. Barisan nomor kedua lebih muda daripada yang baris pertama. Terus belakang bocah kecil, ujung orang badan. Siapa yang maju? Ini hebatnya ulama dulu. Kenapa orang tua harus barisan paling depan? Itu salah satu hikmahnya. Orang tua itu jiwanya lebih tenang. Barisan kedua lebih muda, belakang ketiga lebih muda. Siapa memang maju. Terus jamaah itu tajamul, harus indah. Bapak jamaah itu nggak boleh cuek. Baju kudu bagus, sarung kudu bagus, sorban kudu bagus, pakai minyak wangi, terus pakai siwak. Aduh cakep udah. Setiap kita datang kemari, wangi nih ruangan. Itu semua memenuhi kriteria yang menjadi kesenangan Rasulullah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah senang dengan keindahan. Pantesin setiap mau jamaah ngacak dulu kita, udah keren dulu. Ini udah bukan masalah urusan tua muda. Ini masalahnya ketika kita bersujud kepada Allah, kita pengen menjadi pribadi yang dinilai baik lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Allah ya taqaddama alaihi fil mawqi. Begitu ya Pak? Itu gambaran-gambaran dasar. 7, 6. Wa ayya'lama intiqalati imamih.
makmum itu ketika berjamaah harus memahami pergerakan imam sholat. Nah ini bisa dengan 3 macam. Satu, makmum melihat langsung imam sholat, kelihatan nama kita. Atau makmum melihat makmum yang bertemu langsung dengan imam sholat. Kita ada di baris 15. Di posisi baris 15 kita nggak bisa melihat imam sholat. Maka yang kita lihat makmum yang di depan kita. Makmum di depan kita ngelihat makmum di depannya sampai tembus imam sholat. Itu pemahamannya ayat lama intiqalati imami. Pemahaman nomor ketiga, makmum cukup dengerin suara imam. Ini yang lantai 2, lantai 3, lantai 4. Modalnya takbir daripada imam sholat. Imam sholat Allahu Akbar. Ngeliat imam sholat enggak. Model imam sholat kita kagak tahu. Tapi kita ada suara meroki yang membantu bacaan daripada imam sholat. Itu pun sah-sah. Paham ya Pak? Nah, catatan, kalau di dalam sholat jahriyah, sholat maghrib, isya dan subuh, jamaah penuh. Di aturan jamaah itu makmum tidak sunnah baca surat di rakaat pertama dan rakaat kedua, karena dengan dalil makmum mendengar bacaan imam sholat. Sekarang kalau seandainya makmum nggak dengar bacaan imam sholat suaranya kecil, kita aja amin ikut-ikutan sama amin teman kita, bukan karena faktor walau dolim fatihahnya imam sholat. Maka makmum yang nggak dengar suara bacaan imam sholat sunnah baca surat, layaknya seperti sholat zuhur dan asar. Gitu ya Pak? Ini muka udah capek kan? Paham ya Pak? Kira-kira arahnya kayak begitu. Cukup? Lanjutin. Ini keterangan belum ada yang diprotes. Nomor 8. Wa ayyajtami'a fi masjid. Nomor ke-7, imam dan makmum dalam satu masjid. Awas, kita ngomongnya masjid. Imam dan makmum dalam satu masjid. Fil istitrak. Apa istitrak? Ada peluang makmum sekiranya berjalan tidak ada penghalang antara makmum ketemu imam sholat. Saya kasih contoh. Ini agak rumit. Imam sholat di sini. Ini masjid sekotakan. Ingat Pak? Masjid ini sekotakan. Ini kekunci, ini kekunci, ini kekunci. Alasannya ada AC. Dikunci tuh. Ya kan? Ada makmum satu orang di luar, mau masuk kagak bisa. Ya kan? Nggak bisa dia. Maka makmum yang di luar karena nggak ada peluang untuk bertemu sama imam sholat, dia terhalang sama pintu, maka yang di luar berjamaah tidak sah. Oke Pak?
Yang jamaah di luar tidak sah. Karena kenapa? Babul masjid mughallaq. Pintu daripada masjid terkunci. Bagaimana kalau misalkan pintu masjidnya cuman ketutup? Dia tidak terkunci, ketutup, bukan dikunci. Beda dong kunci sama tutup. Tertutup. Maka kalau pintunya tertutup, tidak terkunci, walaupun makmum di luar, kemungkinan istitrak. Istitrak itu jalannya makmum menuju imam sholat, nggak ada yang menghalangi. Paham Pak? Jadi kalau ilustrasi, imam sholat nggak sholat, makmum nggak sholat. Ilustrasi nih, imam makmum sholat datang jalan, nyamperin kemari, buka pintu bisa dong, ya kan? Kalau kekunci, nggak bisa. Paham ya Pak? Itu namanya istitrak. Artinya makmum punya peluang buat ketemu sama imam sekalipun makmum mutar atau makmum berbelok. Contoh, makmum ada di atas, masjid bikin tangga, tangganya ngadap ke ngetan, ngadap ke ngulon, baru ngadap kidul, baru ngadap ngulon. Itu udah berapa belokan? 3. Iya kan? Udah ada 3 belokan. Ilustrasi kita dari atas nih, dari atas turun, ngadapnya kemana kita? Ngalor. Iya dong. Kita turun. Itu ngadap kita turun kemana? Tangganya. Ngalor kan? Paham gak maksud saya? Tingkat. Ini tingkat. Tangga seumpama. Atau tangga langsung nyampe nih. Kita ada di atas. Ini saya ilustrasi. Sekiranya kita jalan, nggak sholat nih, kiranya kita nggak jalan sholat, jalan, turun tangga begini, apa begini? Ya kan? Saya nanya, ketika kita ngadep sono, dada kita udah nggak ngadep arah, betul nggak? Dada kita udah nggak ngadep arah kiblat selama di masjid jamaah sah. Bahwa selama di masjid jamaahnya sah. Itulah faktor pembeda antara masjid dengan sholat. Paham? Itu yang lagi jalan tadi, dia lagi sholat kan? Kan saya bilang ilustrasi. Paham nggak Pak? Kita jamaah, ini saya bilang, ini pahamin dulu. Syarat berjamaah, makmum dan imam harus ada di dalam satu masjid. Nah, makmum ini bisa dikatakan sah berjamaah di masjid, itu ada ketentuan namanya istitrak. Ada istitrak, peluang makmum berjalan bisa tembus menuju imam sholat. Sekarang kita posisi lagi nggak sholat nih. Ilustrasiin, imam sholat ada di sini, makmum sholat ada di atas. Nggak sholat ya, nggak sholat nih. Kira-kira kita turun ke masjid, belok ke kiblat, mantapin kiblat, apa ngadep kiblat? Ya kan? Otomatis kita ini belok daripada arah kiblat. Paham nggak Pak? Oke, gampangin lagi. Ini tangga ngadep ke kiblat. Ya kan? Tangga madep ke arah kiblat. Lagi dari bawah ke atas kita dadanya ngadep mana? Kiri kiblat. Kalau turun mangkatin kiblat. Selama itu masjid jamaahnya sah. Ngerti Pak?
pun kita belakangin kiblat anak mari. Oh, ini belum nyambung gitu nih. Saya nanya, ono masjid Nurul Huda, tangganya madep mana? Kanan. Ada dua. Ya terserah mau berapa ya tangganya. Ya oke, kita naik tangganya dari mana dulu? Ngalor, langsung ke kiblat. Itu kita naik tangga ke ngalor ngadep arah kiblat atau bukan? Enggak kan? Berarti namanya ngebelakangin atau mantatin kiblat. Paham nggak Pak? Sekarang ilustrasi, saya ilustrasi. Imam sholat di bawah, makmum ada di atas, makmum jalan. Ada peluang makmum mantatin kiblat apa enggak? Ngebelakangin kiblat ada ya? Ada. Selama di masjid sholatnya sah. Paham? Paham enggak? Selama sholatnya di masjid sah. Kecuali masalah. Apa? Hah? Hah? Jadi Maksudnya ilustrasinya itu apa? Maksudnya ilustrasi. berarti masuk dalam sholat atau dalam ya ini. Saya udah nggak ngomong ilustrasi. Kita lagi sholat. Ini lagi sholat. Ini masjid. Terserah tangga mau madep mana. Kita mau turun ke masjid. Kan ngelangkah kudu 2 langkah. Kudu dijeda dulu sama berapa surat. Turun lagi berapa langkah. Kira-kira pas kita turun tangga, bekokin kiblat apa kagak? Ya kan? Nah, yang saya maksud, sekiranya Bapak dari atas ke bawah bisa ketemu sama imam sholat. Paham nggak? Kan ketika kita turun ada posisi mantatin kiblat apa kagak? Hah? Ada nggak? Posisi kita mantatin kiblat apa kagak? Jamaah makmum nggak boleh mantatin kiblat, nggak boleh. Ayo coba cari kamu di mana? Kecuali di masjid. Badan kita ilustrasi dari atas ke bawah, jalan menuju imam sholat, mau belok ke timur, mau belok ke selatan, mau belok ke utara, selama masih cakupan masjid, bisa ketemu sama imam sholat di sini. Pengertian bisa ini maksud saya itu istitrok ini kebuka Pak, tangga kebuka, lantai 3 kebuka. Saya nggak pakai tangga nih sumpama, gampangnya begini, ini kekunci, ini kekunci, ini kekunci. Kata jamaah yang di dalam udah penuh, saya kunci semuanya, biar kagak ada yang masuk ke dalam. Kan datang jamaah yang di luar, ya kan? Jamaah yang di luar, itu jamaah yang di luar masuk ke dalam bisa apa kagak? Ketemu sama yang sholat bisa apa kagak? Itu jamaah di luar sholatnya nggak sah. Itu yang saya maksud istitrok. Paham nggak? Nah, ketika imam sholat adanya di atas, kemudian ada peluang dia ke bawah bisa nemuin imam sholat. Ini imam sholat sendirian di sini, makmum ada di lantai 3. Yang penting lantai 2 nggak dikunci, lantai 3 nggak dikunci, lantai bawah nggak dikunci, itu sholatnya sah. Makmum ada di lantai 3, lantai 2 nya dikunci, lantai bawahnya nggak dikunci, makmum di lantai 3, sholatnya nggak sah. Sebab kenapa? Ketika dia turun nggak bisa nembus menemui imam sholat. Itu yang saya maksud istitrok Ustaz. Sekarang ini musola. Nih sekarang ini musola. Bapak akalin nih supaya jamaah di atas supaya sah, ya kan? Bikin tangganya ngadep ke arah kiblat. Sekarang ilustrasi, makmum sholat turun, nemuin imam sholat, belakangin kiblat apa kan? Belakangin.
Itulah yang bikin jamaah di musola tidak sah. Kalau masjid sah. Karena ini musola. Bapak bingung kan? Agak bingung. Tadi bingung gerakannya itu saat gerakannya dalam masalah sholat, jalan gitu. Jadi Kalau lagi jalan kalau lagi jalan kan batal. Kalau sholat itu maksudnya di situ. Oh iya, jadi maksud yang saya maksud itu, saya bukan masalah sholat nggak sholat ya Ustaz. Posisi yang saya maksud, badan kita kan harus menghadap arah kiblat. Jadi patokan sholat itu dada kita harus menghadap arah, pala mau melengsok kanan ke kiri. Kalau dadanya masih kiblat, sholat tetap sah. Sekarang kan orang bikin tangga nggak mungkin kiblat doang. Naik boleh ke kiblat, turunnya nggak mungkin dia mundur kan? Otomatis dia melantarin yang namanya kiblat. Selagi di masjid, sholatnya sah. Beda. Enggak. Saya sering bilang di sini, kalau ini judul wakafnya musola, nggak boleh dirubah masjid. Kalau ini judulnya wakafnya musola, nggak boleh dirubah masjid. Kecuali orang dulu ngomong, ini tanah ada 400 meter, saya wakafin buat kepentingan orang Islam. Silakan dimulai. Dibikin nama kita musola. Kata masyarakat, udah kita rubah aja jadi masjid, nggak masalah. Karena yang mewakafkan pertama itu nggak bilang buat untuk musola. Kalau yang punya tanah bilang, saya mewakafkan ini tanah buat musola, maka dia wakaf seumur hidup untuk musola. Nggak boleh diubah menjadi masjid. Kalau kata-kata untuk masjid bagaimana? Apa Pak? Dari musola misalnya pelari masjid kata-katanya bagaimana dari mewakafkan? Oke, dari yang mewakafkan tadi, ini tanah saya ada 400, Bapak pakai aja, mau bikin apa terserah, ya kan? Kata masyarakat, kami punya duit, mau bikin musola doang nih, udah bikin. Toto populasi penduduk banyak, kata masyarakat, ada sebagian orang mampu bilang, Haji, ini tanah ente dibikin masjid ya? Oh, udah bikin masjid boleh. Tapi setiap tanah jadi masjid itu wakaf hukumnya. Saya punya tanah 500 meter, saya bikin jadi masjid itu 500 meter, maka otomatis jadi wakaf. Saya punya tanah 500 meter, buatkan itu musola. Bosan kita musola udah 15 tahun, yang sebanyak 3 orang doang. Hancurin musola, tanahnya gue mau jual. Halal. Emang tanah pribadi. Bahwa karena yang punya tanahnya itu nggak mengeluarkan bahasa wakaf. Yang pribadi untuk musola, ini maksudnya mengeluarkan tanah 5 meter buat pribadi buat musola. Selama musola berjalan dia main kurang, kita jual boleh. Ya. Teganya. Kalau ini cara wakaf untuk musola dijual beli kepada jamaah nggak boleh, itu buat wakaf musola. Ya cepat itu. Ya tegas, namanya tegas. Kalau masjid musola. jangan lawan aja. Jauh dan lawan aja. Kalau masjid juga perlu kata lagi macam. Ya, kalau masjid itu kan kaidahnya la yakunul masjidu illa waqfan. Tidak ada satu bangunan disebut masjid kecuali menjadi barang wakaf. Gitu ya Pak? Itu tolong Bapak perhati. Jadi kalau misalnya masjid itu ya, ada yang salah jadi masjid. Ya kalau yang musola jadi masjid, bisa jadi yang ngasih itu tanah kagak mewakafin. Dia cuma pengen bikin musola pribadi. Pas ada rezeki masyarakat bilang, Haji bangun aja jadi masjid. Ya di masjid.
maka barang yang udah jadi masjid menjadi barang wakaf. Jadi masjid ini bukan sekolah sih, karena jadi masjid gitu. Masjid ini Ya sejarah awalnya. Soalnya secara awalnya orang sini sembahyang masjid agung kejauhan supaya punya masjid di sini, dibikin di sini awalnya. Imam, khotib, makmum orang sini sembahyang ke masjid agung kan jauh dari sini nih. Jadi pengen punya musola, punya masjid, musola jadi masjid ini udah sekarang, cuman bukan sekarang yang buang. Ini 3 Iya. bulan. Jadi apa? Jual orang tua banyak sih di masjid. Jual punya orang tua ini banyak di masjid. Kan udah anak agung, Iya. dan anak-anak yang jalanin. Baik, ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Ada pertanyaan, kita kembali ke pertanyaan tadi. Ketika imam sudah berdiri, barisan satu kubu, datang satu makmum. Kaitannya yang baru, makmum narik barisan pertama kan nggak datang berdiri sendiri aja. Makmum yang datang belakangan kan sendiri. Dan pertama kan belum. Terus yang datang sendiri ini dia boleh narik imam nggak datang dia aja, atau memang dia sendiri aja. Narik teman-teman. Kan menurutnya kalau paham kan kalau bilang datang ini mundur buat nemenin dia sendiri. Atau gimana sih? Ada cara tertentu atau enggak? Kalau kita jamaah di ada satu baris full, baris kedua kan nggak ada orang, datang ada satu orang, jadi dia harus di tengah, nggak usah nyolot temen di belakang, nggak boleh. Kalau temennya yang satu disuruh belakang, ini kan kau sebab takdir. Takdir itu ngosongin barisan jamaah makruh, makruh. Hah? Ulang lagi. Gitu ya. Lagi? Jadi kalau kedua harusnya berabek gitu ya, Sen? Sama. Nyamping, Mbak. Ini kan nyamping ya. Nyamping, kurang nyamping. Ya. Kalau dua. Makmum ada sebelah kanan. Ya. Jaraknya selangkah. Masuk 1 jengkal kaki. Dia nggak boleh belakang, dia nggak harus belakang. Ya nggak usah jauh-jauh. Kalau berdua misalnya. Iya berdua, nggak usah jauh-jauh. Iya. Kalau yang baru sebentar nyusul lagi. Jalan lagi. Ada lagi? Udah. Ada lagi? Ada apa? Kenapa nggak diisi? Ada tirai. Ya, kalau nggak ada celah buat ngisi barisan depan ya di belakang. Iya, ada lagi. Gak apa-apa. Kayak perempuan barisan paling belakang aja udah. Selama masih ada makmum lanang, yang mana dipenuhi. Makmum wadon paling belakang. Ya. Hukum siapanya? Kadang-kadang juga kalau perasaan ini banyak ya. Dia kan seneng dia ya. Iya. Si pakai berdein apa? Satu, anak kecil itu nggak punya dosa. Tapi kalau di dalam masjid dan musola terjadi kegaduhan karena faktor anak kecil yang ada, maka itu bisa makruh. Bahkan ada keterangan anak kecil yang belum disunat dimasukkan ke masjid makruh hukumnya. Jadi memang harus ada momen-momen khusus.
Kalau buat lempengan sholat, bocah kecil kan jangan diajak. Kecuali kayak mau ngaji kayak begini, ajak bocah kecil. Kayak mau maulid, ajak ke bocah kecil. Dan seterusnya. Nah kalau seandainya memang keadaan udah gak bisa dibendung, anak kecil tetap baik datang, kitanya sewak baik dilewati mulu barisan kita, itu kita baiknya merem sholatnya. Sholat dalam keadaan merem semula makruh. Sholat dalam keadaan merem semulanya makruh. Harus melihat tempat sujud. Karena ini faktor bocah mondar mandir mulu, bikin muyang-muyangin kepala kita merem. Tapi kalau saya sama saya di masjid bukan, memang ada anak kecil. Tapi yang bulan sunat kayak belum ada. Semua orang bersunat yang ada di masjid berisik. Nah, kita itu kita harus ambil itu udah sabar. Iya makruh. Ini udah sunat semua maksudnya. Iya, tapi makruh Pak. Gangguin orang sholat. Oh iya. Gangguin orang sholat. Itu yang jadi masalah. Kalau ada yang sholatnya baru dukung anak kecil gimana sih? Apa? Sholat dari dukung anak kecil nih. Gendong. Di sini ya. Ya. Ada. Kalau sholat asar kayak, kalau sholat siang. Ya. Ini baru dukung anak kecil. Gimana itu saya juga belum. Sholat gendong anak kecil, walaupun dipakai pempas, sholatnya nggak sah. Nggak sah. Itu berganti mukanya. Kenanya di sini ada soalnya gitu. Gitu ya Pak? Saya kebetulan saya bawa anak kecil saya, gendong anak kecil saya. Saya bawa anak kecil, kalau saya tinggal di rumah sendirian, nggak ada temennya. Kalau saya bawa sini saya gendong sholat. Sholat juga sholat nggak pas saya gendong. Karena saya pernah lihat di Masjidil Haram dan di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada orang sholat gendong anak kecil juga. Ya. Tapi mazhab fikihnya beda. Masih larang mazhab fikihnya Imam Malik. Kita Imam Syafi'i. Jadi gini, badan kita ini namanya hamil. Hamil itu yang membawa sesuatu yang menempel sama kita namanya makmur. Namanya makmur. Saya pernah jelasin di sini. Artinya ketika bapak gendong anak kecil, apalagi dia belum disunat, masih dipakai pempas, kita gendong, itu kalau mau tamat mazhab kita nggak sah. Karena kenapa? Kita menanggung najis yang ada di dalam anak kecil. Gitu ya? Sebelumnya juga saya kan sebelum bawa ke sini, saya udah bersihin dulu sebangku saya sebersihnya. Enggak. Yang jadi pertanyaan itu Pak, apa kita bisa jamin di saat kita sholat anak kita nggak pipis? Insya Allah. Ya. Itu yang jadi masalah. Hah? Masalah kita bersih apa enggak? Karena kita lihat di badan kita. Kita juga kadang saya melihat orang tua udah bisa ngaji, udah sering ngaji, tapi berdiri baik kan? Banyak, saya terus terang sini banyak yang berdiri penting. Iya. Tapi itu masalah yang lain. Tidak saya juga itu. Artinya kalau kita di dalam posisi sholat, kita gendong anak itu kecil kita, kamu mau siapapun, mau ponakan, mau anak tetangga, dengan harapan supaya dia nggak pergi kemana-mana, bahkan kita bikinin gendongan, dia bebas, tetap biasa, beda, gitu ya. Lagi cukup? Di luar materi boleh tak? Jawaban. Boleh kalau boleh nggak apa kan? Iya, apa-apa. Saya sering dengar Ustaz dan ngikutin konsep kajian ngisi gitu kan. Sering ngisi itu salah satunya tuh ngisinya wal kadhimin al ghaidh wal 'afin 'anil nas gitu kan. Sering saya sudah beberapa kali jumpa Ustaz ngisi kita gitu kan. Ini sih berdasarkan kisah yang saya alami gitu kan. Misalnya saya ini nggak bisa memaafkan seseorang itu
bahkan mungkin saya bisa marah-marah sama seorang itu karena ada sebab akibat gitu kan, yang membuat saya itu nggak bisa maafin gitu, mungkin bahkan sampai di akhirat gitu. Demi Allah, kalau misalnya belum dikelarin masalah gitu kan, saya nggak bisa maafin kalau belum dikelarin gitu. Menurut Mausa gimana tentang apakah dengan beberapa maafnya itu? Ya. Ini Pak, perhatiin. Saya di pesantren itu lagi ngaji kajian ilmu cara berpikir yang benar. Namanya ilmu mantik. Ilmu mantik itu dalam khazanah kekayaan Islam, ilmu yang paling susah digunakan. Itu minimal hanya bokoyo gitu. Itu saking susahnya. Saya bilang ke bapak-bapak, satu, urusan masalah dunia jangan ditelan semuanya. 50 kita anggap benar, 50 kita anggap remong-remong. Dalam arti belum tentu benar. Kedua, dengan siapapun kita berkomunikasi, bersosialisasi, mau berteman dan sebagainya, terkait masalah urusan seumpama utang, uang dan lain sebagainya, ini hebatnya Allah ajarin kita. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Apapun transaksi yang kalian buat sama siapapun, tulis, catat, sekalipun sama orang tua sendiri. Ini saya bahasa udah sama orang tua sendiri. Ya kan udah serem banget itu. Sekalipun sama orang tua sendiri. Maka orang dulu ngomong duit mah gak ada saudaranya. Itu bahasa itu kan sering keluar tuh. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Tapi kalau bapak punya data, ya kan? Bang, saya pinjam uang dong 2 juta. Kita yang punya duit, bapak pinjam duit sama saya 2 juta. Bapak kapan mau gantinya uang? 3 bulan ya. Tanggal berapa kamu bapak? Catat sama kita. Tanggal 15 tahunnya 2000 sekian. Harinya hari anu, habis asal balik duitnya. Kita balikin lagi. Kalau bapak nggak bayar ini duit saya, apa jaminannya? Itu masuk dalam bab rohan gada. Kata orang tua, kalau lewat batas 3 bulan, nanti barang saya yang senilai 2 juta lebih, ada TV, ada motor, ada sepeda, ente ambil, tapi jangan dijual. Kasih saya kesempatan sebulan lagi buat bayar utang. Itu hebatnya agama. Bayangin nama Allah, urusan transaksi cuma ucapan doang kan. Yang penting gue percaya dia mau orang baik, atau nyesek gitu. Ya kan? Kalau kita nanya, bagaimana kita supaya nyelesainnya? Ikhlasin selesai. Ikhlasin selesai. Daripada kita geremet baik, nyesekin baik, bengeng dah. Iya kan? Badan kurus dah. Sakit dah, selesai udah. Duit mah begitu urusannya. Saya mau bilang nih Pak, urusannya kayak begitu. Kalau pengen jelas tulis. Artinya ketika dia melakukan suatu pelanggaran, ini ada tulisannya Pak. Ini hebatnya Allah. Tapi maaf Ustaz, di saya Pak Imron ya, Pak Imron punya teman dekat ini bukan orang sini tapi dekat ya. Dia datang ke rumah saya, menamu, katakan yang dia bawa tadi minjem duit utang, katakan 1 juta sampai 2 juta, tapi nggak ada perjanjian di atas martai maupun tertulis nggak ada. Itu bagaimana kan? Kalau bertahun-tahun dibayar? Ya terima kasih. Kalau dibayar. Ya itu nasib. Maksudnya gini, maksudnya gini mungkin kita kan hidup-hidupnya sementara gitu kan. Memang kalau misalnya Kalau itu bang sok terapi. enggak, Yang ente maksud itu namanya sok terapi. Ancaman bagi orang yang melanggar perjanjian. betul, tapi kan kita tahu sendiri semuanya semuanya orang mungkin tahu ya. Hidup ini sementara. Iya. Ya hebat tahu dah gimana. Hidup lagi. Iya, saya bilang itu namanya sok terapi. Tapi sok terapi kita itu nggak ngejamin duit kita balik. Iya, enggak apa-apa sih. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita bikin catatan, walaupun uang nggak kembali, ada barang yang di rumah dia berhak kita ambil.
Seumpama diutang sama kita 10 juta. Ini orang yang berutang sama kita punya harga motor NMAX 25 juta. Kita ambil hadiahnya sebagai bentuk bor hadiah. Sekarang abang nggak bayar ke saya, ya kan? Kapan abang mau janji bayar lagi? Saya kasih kesempatan, sebulan lagi gue bayar. Kata yang berutang nih, oke, motor saya ambil. Dan ini motor saya simpan jadi jaminan. Kalau tanggal yang ditentuin abang nggak bayar sama saya, ini motor saya jual. Begitu Pak, motor saya jual. Seharga 25 juta. Uang saya 10 juta saya ambil, 15 juta itu duit abang. Nggak ada yang dirugikan. Itu hebatnya agama. Yang dibawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang orang kita lemahnya di mana? Transaksi, Pak. Lemah kita transaksi. Iya enggak? Udah ambil aja dulu, bayar mah gampang, ngeri. Iya enggak? Coba kalau kita belanja di material sama orang Cina, paku sih 3 biji. Harganya cuma 2.000, ditulis sama dia. Dibuat nota sama dia. Tujuannya apa? Satu saat ketika kita komplain, ini ada bukti yang tertulis. Ini saya bilang yang ngajarin langsung Allah, bukan Nabi Muhammad. Hebat Allah. Emang tahu manusia pada ribut banyak. Iya kan? Jadi kalau misalkan, Tapi nggak apa-apa kan, misalnya saya pribadi nih demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak ikhlas dari itu, dia adalah saya tuntut gitu. kalau buat saya, nggak masalah. Cuma itu buat saya itu terlalu naif, Pak. Kalau kita memahami konsep akhirat sangat panjang, dunia teramat singkat, gara-gara dunia yang mungkin berharga buat kita, tapi nggak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau buat saya sah-sah aja, tapi itu mempersulit keadaan orang. Pikirkan baik-baik, mempersulit keadaan orang. Siapa tahu dengan ini saya cerita terakhir. Saya punya teman lurah. Dicerita gini, "Halo Ustaz, saya punya batu sepuyang. Ngapa lurah? Oh, lu di kantor saya banyak banget jinnya Pak Ustaz. Lurah sebelumnya sampai mati," kata dia. Ceritanya di lurah saja dia ngomong. Terus ya saya terpaksa dah jadi guru, kata dia. Ya kan? Dari guru dia beli, ya kan? Musibah, duit habis berapa juta dan sebagainya. Dia ketemu gurunya orang Kota Tangerang. Kata gurunya, "Pak Lurah, ini Pak Lurah kudu ngajiin selama beberapa hari di kantor. Dalam satu malam kudu khatam 3 kali Quran." Iya kan? Ini lurah yang tadinya kagak doyan baca Quran, jadinya dia baca Quran. Itu saya bilangin ke Pak Lurah. Ente tahu nggak Pak Lurah? Duit ente habis, ente ngerasa musibah. Saya nggak tahu ini maksudnya apa dari Allah Ustaz. Ini cara Allah ngasih musibah kepada ente biar ente doyan baca Quran supaya dekat sama Allah. Itu ya Pak. Ya lagi-lagi itu kembali ke pribadi masing. Kalau kita nggak terima mau maafin saudara kita, bas cukup persidangan Allah di akhirat. Tapi kalau buat saya sebagai anak dari bapak-bapak semuanya, memaafkan itu lebih bagus. Siapa tahu dengan sebab itu Allah ganti harta yang terbaik sama kita. Kalau rumahnya kecil mah nggak saya maafin Ustaz. Urusan gede. Ini bukan masalah urusan besar atau kecil. Dan saya tuh bukan orang kaya gitu. Iya, ini bukan masalah urusan besar kecil. Iya. Dan urusan bukan masalah kaya dan miskin. Nggak ada saya urusan. Sampai kata Rasulullah bilang, kalau kamu berbuat dosa, walaupun kecil, jangan dilihat kecil dosanya. Kamu punya urusannya sama Tuhan kamu itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalkan kita keras, nggak mau menerima dengan sebuah kenyataan, ya nggak masalah. Ya urusan kalian itu semuanya. Saya sebagai apa ya, menyampaikan ini materi. Kalau saya boleh kasih saran, makan, terus ya orang tersebut
ya suruh kembalikan dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau kita nggak maafin kepada orang lain maupun saudara atau kepada yang awam, rezeki saya tambah kurang. Lebih baik kita ikhlasin, kita maafin itu saja. Iya, tapi semua orang nggak sama, Pak. Iya, saya kawan. Iya, tapi semua orang nggak sama. Itu yang saya maksud. Tapi kalau kita mau jual apa, mau jual apa, ya kita maafin. Gitu ya, Seth? Nah, sehat semua gitu ya. So, Al-Fatihah.